Teka-teki siapa pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong akhirnya terungkap. 28 pemain dipanggil oleh Sintayong. Ada beberapa hal yang mengejutkan karena satu pemain naturalisasi tidak dipanggil. Bagaimanakah prospek Indonesia melawan Vietnam? Saya beber semua di video ini dan jangan di-skip agar teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia Garuda akhirnya memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret nanti. Duel yang berlangsung di bulan puasa ini harus dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Dan Sintayong memang berniat untuk melakukan itu. Itu tercermin dari 28 pemain yang dipanggilnya. Ada 5 pemain yang biasa tampil tidak dipanggil di skuad timnas kali ini. Dimulai dari kiper Hernando Ari. Ini mungkin terkait dengan kepulihan Hernando Ari atau belum pulihnya fisik Hernando Ari ya, yang beberapa laga belum membela Persebaya. Sebagai gantinya, Sintayong akhirnya memanggil Nadeo Argawinata. Dan juga ada Adi Satrio dari PSIS Semarang. Pernah dipanggil tapi sempat tidak dipanggil di Piala Asia, sekarang dipanggil lagi. Di posisi back yang cukup mengejutkan yaitu Sain Patinama tidak dipanggil oleh Sintayong kali ini. Ini mungkin ada kaitannya dengan penampilan Sain Patinama yang belum meyakinkan dengan klub baru KAS Eupen. Tapi juga ada mungkin pertimbangan lain. Lalu ada juga 3 pemain lokal yaitu Dendi, Adam Alis, dan Sadir Ramdhani juga tidak dipanggil. Semua yang dipanggil ini adalah pemain-pemain terbalik. Bahkan pemain yang belum resmi jadi WNI saja sudah dipanggil oleh Sintayong, yaitu Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan juga Nathan Chuaon. 3 pemain calon WNI ini memperkuat 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Ini bukan spekulasi, karena 3 pemain ini mungkin akan diambil sumpahnya pada 12 Maret. Dan sedangkan pendaftaran kabarnya 13 Maret. Memang diambil sumpah 12 Maret, tapi apakah bisa berpindah federasi dalam 1 hari? Ini yang masih jadi tanda tanya. Kita masih menunggu itu. Apakah bisa dikebut atau memang akhirnya di leg pertama ketiga pemain ini belum bisa main, sehingga Sintayong menyiapkannya untuk leg 2 melawan Vietnam di markas mereka pada 26 Maret nanti. Skenario itu sudah dipersiapkan oleh Sintayong karena dia ingin memenangkan 2 laga ini. Ada potensi 6 poin melawan Vietnam. Sangat disayangkan kalau Tom Hey, Ragnar belum main, karena kita sangat menunggu permainan mereka, apalagi saat main di GBK nanti, di Stadion Kebanggaan kita pada 21 Maret pukul 20.30, karena di bulan Ramadan jadi pertandingan digelar malam hari. Kita menyayangkan kalau 2 pemain yang sudah ditunggu, Tom Hey, Ragnar, dan juga Nathan, belum beres pindah federasinya. Diharapkan bisa tepat waktu. Ini jadi teka-teki karena belum ada konfirmasi dari PSSI. PSSI hanya menyampaikan bahwa 3 pemain, tidak disebut Nathan sih, tapi Martin Paes, Ragnar, dan Tom akan diambil sumpahnya pada 12 Maret nanti.
Meski begitu, kalaupun tiga pemain ini belum siap untuk menghadapi Vietnam di pertandingan pertama, saya yakin skuad yang ada sekarang masih bisa memberi perlawanan. Karena ada Jay Idjes yang sudah beres proses naturalisasinya. Jay Idjes bahkan mungkin bisa ditempatkan di posisi gelandang. Nah, lalu ada Justin Hubner pastinya. Lalu masih ada Sandy Walsh. Lalu masih ada Rafael Struijk, Ivar Jenner. Pemain-pemain keturunan yang sudah jadi andalan Sintayong. Kita juga cukup terkejut karena ternyata pemain-pemain muda kita, Wahyu Prasetyo dan Edo Febriansah, masih dipercaya. Ini artinya bahwa kita tetap pede dengan pemain lokal karena tidak ada bedanya. Kita juga bisa sama dengan pemain-pemain keturunan yang memang main lebih lah, bisa disebut lebih kemampuannya. Tapi pemain lokal juga tidak kalah. Nah, setelah pemain-pemain itu ditetapkan, bagaimana persiapan timnas Indonesia nanti? Kalau berdasarkan rencana sih, 18 Maret itu seluruh pemain harus kumpul. Itu artinya ada 3 hari saja. 3 hari, 2 hari lah tepatnya pemain timnas bisa melakukan persiapan. Ini menjadi ujian bagi Sintayong dan juga pemain timnas. Sebelumnya saya sering mendengarkan keluhan, kalau persiapan minim apakah bisa? Inilah jadi ujiannya. Kita tidak lagi melakukan persiapan panjang seperti Piala Asia. 2 hari, 3 hari pemain siap. Harusnya ini begitu. Memang saya yakin itu bisa. Yang harus dilakukan dalam 2 sampai 3 hari. Persiapan itu hanya taktik, murni taktik. Kalau fisik ya sudah di klub masing-masing. Dan ya fisik ada, tapi taktik mungkin bisa 70% dari semua persiapan yang ada. Nah, dengan kekuatan yang ada sekarang, saya begitu optimis Indonesia bisa menang di 2 laga melawan Vietnam. Meskipun masih tanda tanya, Tom Hee yang sangat tunggu Ragnar Oratmangun yang bisa menambah ketajaman lini serang kita. Menarik juga dilihat, ada bukan muka baru ya, ada Yance Sayuri dipanggil lagi. Ini menyiratkan bahwa Sintayong butuh pemain-pemain cepat di posisi wing yang memang pola permainan kita kerap mengandalkan itu. Dan lini depan tidak banyak berubah selain Dendi yang absen. Nama-nama lama, Ramadan, Dimas Derajat tetap ada di skuad timnas. Jadi demikian ulasan saya dan semoga timnas Indonesia meraih hasil yang positif di 2 laga melawan Vietnam. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.